Dengar hal ini pasti ada pihak mungkin yang kecewa. Cuman gua membahas ini dari segi daripada bagaimana terobosan PT PBB khususnya mengenai manajemen atau bisnis manajemennya. Jadi yang gue harapkan dari apa yang gue statement kali ini gitu di konten ini, gue harapkan ini jangan terlalu negatif lah, karena ini gue berusaha untuk memilah mana masalah prioritas supporter, mana prioritas bisnis gitu ya. Jadi nggak usah berlama-lama, yuk kita bahas dari ini jurnal bola. Ya, kali ini PT PBB ini menurut gua melakukan terobosan yang sangat gila menurut gua ya. Tapi bukan dari ranah sepak bola, karena kita tahu bahwa sekarang Persib itu sedang menuju kepada progres yang sangat-sangat bagus dan positif gitu ya. Namun kita lupa ternyata memang PT PBB itu sekarang menaungi bisnis lain juga. Salah satunya adalah di dunia basket. Ya, kita tahu bahwa PT PBB itu mempunyai klub profesional basket Indonesia. Salah satunya adalah Prawira Bandung. Yang mencengangkan adalah Prawira itu kalau nggak salah baru berjalan 6 atau 7 tahun lah. Kalau ya correct me if I'm wrong ya. Tapi kita lihat ini adalah salah satu hal yang mungkin ya, hal yang paling gila yang menjadi langkah yang diambil oleh PT PBB. Salah satunya adalah mengakuisisi SM menjadi bukan Satria Muda Britama atau bukan lagi Satria Muda Pertamina Jakarta lagi, tapi adalah menjadi Satria Muda Bandung ya. Dan kemana Prawira Bandungnya? Prawira Bandungnya disuntik mati secara klub. Oke? Ya, gue yakin pasti banyak banget yang kecewa, apalagi Prawira Family yang kita tahu gue salah satu Prawira juga gitu ya, Prawira Family juga yang gue nonton partai final melawan Pelita Jaya, gue nonton juaranya juga gitu ya. Ya 2023 kemarin beriringan dengan Persib pun juara juga gitu. Ya pasti ini adalah hal yang menurut gue pribadi adalah hal yang paling menyakitkan, bahwa kita harus menerima bahwa Prawira Bandung itu nggak akan ada lagi. Tapi ini akan menjadi satu suasana yang menurut gua bisa jadi baru, tapi awkward juga buat berbagai kalangan. Salah satunya sebagai pendukung Prawira dan juga pendukung daripada SM. Ya, tapi gua nggak akan terlalu ngebahas soal hal sensitifnya seperti apa, karena gua sekali lagi respect terhadap kedua supporter ini, baik itu SM, pendukung SM dan pendukung Prawira gitu loh. Tapi gua melihat dari sisi bisnisnya ya. Kalau gua lihat gitu ya, apalagi gua sering nonton ya pertandingan Prawira gitu, karena jujur gue itu anak basket sebenarnya, tapi kenapa gue pilih bola, karena gue cinta sama dunia bola. Gue tuh pemain basket bro dari SMP, jadi ya apalagi dengan adanya Prawira, kemarin Prawira juara itu kayak angin segar lagi bahwa oh klub basket Kota Bandung itu ternyata ada marwahnya lagi gitu loh. Ya mungkin anak angkatan SMA 2012 ngerti lah gitu loh bagaimana kita survive-nya dengan Garuda Bandung gitu ya, survive-nya beralih ke Prawira gitu ya. Ya menurut gua ini adalah salah satu marwah baru bagi klub basket Kota Bandung. Artinya Bandung itu punya nyawa lagi gitu loh. Nah, ketika mendengar ini di merger, ya gua kaget. Tapi ini adalah perlu dilakukan karena menurut gua ini adalah bisnis simbiosis mutualisme. Kenapa? Karena jujur ini kalau dari segi bisnis saling menguntungkan. Kita tahu beberapa pertandingan Prawira di Bandung terutama ya, dan gue juga sebagai penonton yang sering memperhatikan bagaimana Prawira presentation game-nya gitu ya di Bandung itu 2 tahun terakhir itu menurut gue menurun drastis gitu loh. Karena apa? Karena selepas Prawira itu lepas dari Pak Teddy Cahyono dan
Pak Teddy itu concern di PT LIB sebagai komisaris gitu ya, ini Prawira udah mulai goyang gitu loh. Kenapa? Karena si konseptornya tuh nggak ada. Artinya apa? Artinya sebenarnya memang Prawira ini kan rohnya itu dari Teddy Cahyono. Kembalinya Bandung sebagai kota basket lagi itu kan asal muasalnya dari bagaimana berdirinya Prawira gitu loh. Nah, setelah Prawira ini 2 tahun inilah menurut gua ya menunjukkan tren negatif gitu. Apalagi secara engagement udah mulai menurun, yang nonton di Gocita Arena juga udah menurun, terus presentation game-nya juga nggak se-hype seperti PJ di kandangnya atau SM di kandangnya. Intinya, memang dari segi manajemen, Prawira sudah goyang. Itu siapa? Memang PT PBB belum punya pengalaman lebih banyak untuk bisa menaungi klub basket, apalagi Prawira Bandung gitu loh. Nah, sekarang lu bayangin gini aja. Ketika lu lagi bingung ngelola sebuah klub dan gak tahu atau lagi mentok lah ngelola sebuah klub, harus digimana ini gitu loh. Diperbaiki dari sisi apa lagi gitu ya. Nah, lu bayangin kalau misalnya lu dapet tawaran tiba-tiba, "Hey bro, mau nggak lu ngelola SM?" Kita nggak usah pungkiri, SM itu adalah DNA juara. 12 kali titel juara udah didapetin oleh SM gitu ya. Baik itu di zaman Kobatama, sampai IBL lah intinya. Itu kan menjadi sebuah koneksi yang baru gitu loh. Bagaimana ini bisa menjadi simbiosis mutualisme. Karena kita juga tahu SM itu udah 3 tahun berturut-turut itu tidak mendapatkan gelar juara lagi. Atas masalahnya pasti sama, yaitu manajerial gitu ya. Mungkin masalahnya di tim officialnya atau mungkin keuangannya, whatever it is, pasti masalahnya sama di manajemen. Karena yang muncul sekarang ini kan menurut gue di dunia basket itu adalah PJ, Dewa, terus juga Rans gitu ya. Ya akhirnya karena PT PBB mendengar tawaran itu, ya gimana nggak menarik gitu loh. Secara histori SM udah dapet gitu ya. Terus juga quality daripada pengelolaan tim juga udah dapet gitu ya. Hanya berpikir, oh daripada gue pusing-pusing nih gitu ya, ngurus Prawira Bandung dari nol gitu ya. Walaupun pernah dapat juara juga, which is itu gila banget gitu ya. PT PBB bisa kayak gitu juga udah menurut gue udah gila banget gitu. Dalam waktu kurang lebih berapa tahun udah bisa juara. Tim lain belum tentu kayak gitu ya. Contoh PJ ya, dia bertahu istilahnya berdiri beberapa tahun, mungkin belasan tahun gitu ya. Juara kehitung jari gitu daripada SM sebenarnya. Secara track record gitu ya. Tapi PT PBB bisa melakukan itu gitu loh. Nah, pada akhirnya apa? Akhirnya PT PBB berpikir bagaimana kalau misalnya Satria Muda kita tarik ke Bandung. Sebenarnya kalau gua sebagai fans gitu ya, gua melihat kita dukungnya klubnya atau kotanya. Gitu ya. Kalau gue jujur, gue dari kotanya gitu loh. Kotanya itu menurut gue ya, gue dari Bandung, lahir di Bandung gitu ya. Itu jauh lebih penting daripada sebuah klubnya. Kalau gue, memang gue pasti akur lah karena you know lah, SM, Prawira, Jakarta, Bandung itu kan rivalitasnya lumayan lah. Karena efek atau dampak dari Persija dan juga Persib juga gitu loh. Tapi kalau gue harus bicara mana yang gue prioritaskan, gue prioritas kotanya. Even SM sekarang menjadi bagian dari Bandung, kita pasti butuh proses gitu loh. Cuman kita juga nanti harus respect terhadap pemain-pemain yang mau gitu membawa nama Bandung di dadanya dan bermain mati-matian di liga untuk bisa menampilkan yang terbaik. Ya kita juga harus appreciate tentang hal itu gitu ya. Jadi ya lama-lama juga lama-lama kita proses berkenalan, lama-lama sayang juga gitu loh. Apalagi melihat prosesnya nanti seperti itu, lama-lama juga luluh kok gitu. Tapi ya gue juga respect terhadap orang-orang yang sudah menginvestasikan waktu dirinya untuk membela Prawira Family selama ini, dan juga SM
Yang sekarang SM yang tadinya main di Britama Arena harus ya berkorban naik bus ya ke Bandung gitu. Tapi ya itulah yang namanya keindahan daripada sebuah bisnis olahraga. Ya. Kita harus terima, ya ini whatever it is, ya Bandung is our city. Ya Satria Muda sekarang udah ke Bandung, ya kita harus appreciate dan kita harus dukung gitu, mau nggak mau ya, itu asumsi gue pribadi gitu loh. Tapi keuntungan dari bisnis ini apa? Ya jujur sebenarnya ini menjadi salah satu ide yang menurut gue ide brilian dari PT PBB. Namun ya kekurangannya adalah komunikasi. Ya komunikasi yang menurut gue yang harus diperbaiki, karena baik apapun itu Prawira Family adalah yang menemani Prawira Bandung sampai akhirnya ya berproses sampai until end-nya begini gitu ya. Tapi intinya harus ada appreciate terhadap hal itu. Gue tahu memang olahraga itu harus dijunjung profesionalitas gitu loh, bukan masalah baper-baperan. Gua ngerti lah di hal itu gitu. Tapi ya apa salahnya kita memberi appreciate walaupun itu kecil, tapi bagi Prawira itu ngena gitu loh. Ngena gitu loh. Jadi jujur aja gua harus membuang ego gua untuk bisa kembali. Yang penting Bandung ada klubnya. Bandung ada identitinya. Bandung ada jati dirinya. Itu bagi gua. Kelebihannya apa? Kelebihannya udah pasti dari segi engagement, ya kita jujur-jujuran SM jauh lebih besar dibanding Prawira. Terus juga secara historical dan pengelolaan klub menurut gua yang akhirnya SM itu harus hijrah ke Bandung dan bergabung dengan PT PBB, berafiliasi dengan Persib Bandung. Jadi ya kita lihat nanti di liga bagaimana gitu ya. Pokoknya ini terobosan penting. Tujuannya satu. Tujuannya sebenarnya ini adalah untuk IPO ya. Karena kalau misalnya perusahaan PT PBB ini sudah pengen IPO, berarti kan dia juga berpikir segala aspek mengenai perhitungan konkret, baik itu penambahan revenue gitu ya, baik itu menambah keran net profit lagi gitu. Itu kan harus banyak perhitungan. Mungkin ini salah satu yang dilihat oleh PT PBB sebagai lini bisnis selanjutnya dari PT PBB ya di dunia basket. Dan yang pasti poin terakhir yang bisa gue sampaikan adalah untuk menyelamatkan juga kualitas daripada liga IBL ini gitu loh. Karena gue yakin pengelolaan klub IBL itu nggak mudah ya, apalagi engagement basket itu kan jauh dibanding bola gitu. Kita juga jujur-jujuran pasti banyak juga klub yang survive dengan hal ini. Dan kebetulan mungkin Satria Muda dan juga Prawira itu adalah klub yang sedang survive gitu loh. Dan kita juga nggak tahu berapa, dan pasti banyak lagi kemungkinan klub-klub yang seperti antara SM dan juga Prawira seperti ini gitu loh. Jadi jangan heran. Pesan satu dari gua adalah andalkan prioritas, namun kita kendalikan rasa emosional kita untuk apa? Untuk kota tercinta kita, yaitu untuk Bandung is our city. Oke? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan keep watching Mas Jurnal di episode Jurnal Bola.